3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai singkatan untuk perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Najib semua dengan interanet 023 dengan nama saya Nasa Siti dengan NIM belakang 04. Saya Dia Yudi Pramesti dengan NIM belakang 022. Saya Zulfan Abdullah dengan NIM belakang 025. Saya Dimas Satrio Wicaksono dengan NIM belakang 021. Kami akan menjelaskan perbedaan mengenai UU nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan dan UU nomor 11 tahun 2020 mengenai Omnibus Law. Topik selanjutnya adalah upah satuan hasil dan waktu. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak diatur, sedangkan pada Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja adanya upah satuan hasil dan waktu. Nah, upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Sementara upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. Kemudian, topik selanjutnya adalah upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten atau kota. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota madya, dan sektoral. Nah, berdasarkan pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 89, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri, baik di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota madya. Sedangkan pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja meniadakan upah minimum sektoral kabupaten atau kota, yaitu UMK, upah minimum sektoral kabupaten atau kota, yaitu UMSK, sehingga penentuan upah hanya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Topik selanjutnya adalah bonus. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, bonus tidak diatur. Sedangkan pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja yaitu memberikan bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya. Bonus tertinggi senilai 5 kali upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Topik yang pertama yaitu status kerja. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 29 mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun. Lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Menurut RUU Omnibus Law Cipta Kerja, menghapus pasal 50 UU yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapus pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Yang topik kedua ada jam kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Menurut RUU Omnibus Law Cipta Kerja, draft RUU Cipta Kerja berencana memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Topik yang ketiga itu tenaga kerja asing. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 43 ayat 1, pemilik kerja menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabatnya yang ditunjuk. Menurut RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberi pekerja sebagai syarat mendapatkan izin kerja di mana dalam RUU Cipta Kerja informasi terkait periode penugasan ekspatriat penunjukan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan. Topik selanjutnya adalah jaminan pensiun. Undang-Undang Ketenagakerjaannya adalah pasal 167 ayat 5 UU menyatakan dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam jaminan pensiun adalah menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun dengan menghapus pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 5 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan terkena denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Topik selanjutnya yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaannya tidak diatur dalam UKK sebelumnya. RUU Omnibus Law Cipta Kerja jaminan kehilangan pekerjaannya adalah menambahkan program jaminan sosial baru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Selanjutnya akan membahas tentang pesangon, yaitu tentang uang pengganti hak. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 156 ayat 4. Lalu RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak adanya uang penggantian hak. Selanjutnya ada uang penghargaan masa kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 156 ayat 3. Sementara pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja, uang penghargaan masa kerja 24 tahun dihapus. RUU Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan baik bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, di mana seharusnya pekerja atau buruh menerima uang penghargaannya sebanyak 10 bulan upah. Topik yang pertama yaitu waktu istirahat dan cuti. Waktu cuti istirahat mingguan yang didapatkan oleh pekerja pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2B UU nomor 13/2003 menyebutkan istirahat mingguan yaitu 1 hari untuk 6 hari bekerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari bekerja dalam 1 minggu. Namun pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja draft RUU Cipta Kerja aturan 5 hari kerja itu dihapus sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari bekerja dalam 1 minggu. Dan untuk cuti hamil ataupun melahirkan pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan pasal 82 UUK mengatur mekanisme cuti kehamilan atau melahirkan bagi pekerja perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran. Dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja draft RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan atau perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.